Karya kasih Allah. Tentu wujud karya kasih Allah tidak terhitung. Salah satunya ini, saudara. Saudara, pertanyaannya, ini lagu nasional atau lagu rohani? Kalau dijadikan lagu nasional, masuk enggak? Masuk. Kalau begitu, apakah semua lagu bisa jadi lagu nasional dan lagu rohani? Tidak. Kalau begitu, penjelasannya seperti apa? Bapak Ibu pernah dengar nama seseorang motivator internasional namanya Dale Carnegie? Dan ada juga lembaganya di Surabaya, dipercaya untuk membina karyawan, membina BUMN, untuk digembleng tentang kepemimpinan. Nah, saya punya bukunya. Dale Carnegie, Pemimpin dalam Diri Anda. Ada yang ingin mendapatkan buku ini? Tolong jelaskan lagu nasional dan lagu rohani yang masuk di klasifikasi bisa nasional, bisa rohani. Ada yang mau jelaskan? Misalnya Bojo Galak boleh lagu rohani? Oh boleh. Ada yang mau menjelaskan? Setiap penjelasan langsung dapat buku loh. Jadi yang penting menjelaskan. Perkara salah benar itu kan tergantung tafsiran kita. Yuk, silakan yang akan menjelaskan tidak bicara salah benar. Yang penting dijelaskan dapat buku. Nah, silakan dijelaskan. Ada? Sambil siapa tahu mendapat calon pendeta baru Bapak Ibu di antara kita. Ada, silakan yang mau menjelaskan. Bu Guru, Bu Puji mau menjelaskan? Oke, karena tidak ada ya nggak usah diberikan. Nah saudara, lagu rohani, lagu nasional memang tidak mudah, tapi yang menarik, lagu ini di dalam buku lagu nasional atau lagu rohani? Lagu, diulangi. Mungkin multimedia. Indonesia. Kecuali saya nggak akan tanya pada Pak Pitoyo. Ini lagu di mana Bapak Ibu? Di Kidung Jemaat nomor berapa? Silahkan maju ke depan, berani jawab. Nomor 336, betul? Bu Saryati yang dapat? Oh, mau Bu? Enggak mau ya sudah, enggak mau kok. Baik Bapak Ibu, menarik. Jadi ketika kita bisa membawanya sebuah lagu itu menjadi kidung rohani, maka itu bukti kita mengakui. Ya.
Kita mengakui karya kasih Allah. Loh, itu kan tema kita hari ini. Kan? Konsentrasi Bapak Ibu, konsentrasi. Jangan lihat gerimis dan memean yang di rumah, ya kan? Jadi itu bukti kita mengakui karya kasih Allah. Nah, mari kita akan belajar dari 4 bacaan kita hari ini. Yang pertama kita lihat lagunya. Yuk multimedia lagunya. Gak bisa. Kira-kira lagunya apa Bapak Ibu? Kira-kira ada kapal, lalu gimana lagunya Bu Puji? Nenek moyangku orang pelaut. Terus badai lampu ombak. Yakin ini multimedia nggak bunyi? Waduh. Oke. Mari kita akan baca ayatnya. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukacitalah tentang pemimpin bangsa. Kabarkanlah pujian dan katakanlah Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Ini adalah sebuah pujian kepada nenek moyang. Tapi saya supaya seimbang, mosok nenek saya ganti kakek lah. Sayang kepada kakek moyang. Jadi suatu bangsa itu perlu mengenang pahlawan-pahlawannya. Nah, kita lihat pahlawan-pahlawan kita. Multimedia, semoga bisa ada lagunya. Ya, lagunya nggak muncul lagi. Lagunya nggak ada lagi, cuma 1. Baik, nomor 1 siapa Bapak Ibu? Soekarno. Nomor 2 Mohatta. Nomor 3 Patimura, betul? Itu nomor 9 Patimura. Hah? Ya wes dikira-kira, karena memang saya juga nggak sempat menjaga. Nomor 4 agak asing. Nomor 6 Ibu Kartini. Nomor 7 siapa ini? Cut Nyadin bawahnya. Siapa ini? Kayaknya istrinya Gus Dur ya. Oh, bukan ya, masih. Nomor 8? Nggak tahu, lewat ya kan. Nomor 9 Patimura. Nomor 10 siapa kira? Tidak jelas. Nomor 11 ragu-ragu. Nomor 12 Cut Nyadin. Nomor 13 di Ponorogo. Nomor 14 enggak, Nasution. Ya kira-kira 15 pasti tahu, Ahmad Yani. Nomor 16 jelas tahu. Nah, itu Jenderal Sudirman ya, bukan Pak Widiatmoko ya. Nomor 17 siapa? Urip Sumoharjo. Nah, saudara, seperti nama Yakub bagi bangsa Israel, maka kita juga yakin bahwa Tuhan itu berkarya lewat pendahulu-pendahulu kita. Itulah karya kasih Tuhan melalui para pemimpin-pemimpin, para stakeholder, para figur-figur publik. Dan kita tahu tidak ada yang sempurna,
Tapi paling tidak Allah berkarya supaya kita menghargai jasa-jasa para pahlawan pendahulu kita, nenek moyang kita, karena kita ada juga karena mereka. Itulah karya kasih Allah yang juga menggunakan sesama kita. Bahkan ada firman mengatakan bahwa kita ini seperti apa Bapak Ibu, manusia, dan manusia itu seperti senjata yang menajamkan, kan itu. Saling menajamkan, saling mengingatkan. Tidak harus kita selalu mengingat kebaikan-kebaikannya. Sekali tempo kita tahu ada orang yang ternyata bijaksana kok jatuh. Ada orang yang jadi panutan kok tiba-tiba rodok konslet. Itu suatu peristiwa rohani bahwa kita di satu sisi boleh memuji, memuja, tapi tidak boleh terpenjara dan mengkultuskannya. Seperti Yakub. Apa kejatuhannya Yakub kira-kira? Apa kira-kira kejatuhannya Yakub? Ya silakan dijelaskan satu saja. Dale Carnegie, pemimpin dalam diri Anda. Apa kira-kira kelemahannya Yakub? Ada yang ingat? Pilih kasih. Jelas bang, istrinya ada berapa? Kalau sekarang nggak boleh Bapak Ibu, istrinya Yakub ada berapa? 1. Lea. 2. Rahel. 3. Silpa. 4. Bilha. Itu baru istrinya, pacarnya belum dicatat. Itu fakta. Tokoh-tokoh Alkitab di zamannya poligami, maka ketika kita memandangnya dari sudut pandang bahwa orang Kristen itu adalah monogami, perjanjian lama semuanya lewat, nggak memenuhi syarat. Bahkan Salomo istrinya berapa? 1000. Bayangkan Bapak Ibu, mesti anaknya ada yang stunting loh. 1000 loh Bapak Ibu, 1000 loh itu. Nah, artinya kita percaya bahwa kasih Allah tetap menggunakan orang-orang yang tidak sempurna. Tetapi kita tetap menghormatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, lagunya Bapak Ibu, silakan maju langsung 2 yang bisa menjelaskan gambar ini. 2 loh. Ayo, tidak masalah benar apa salah, yang penting maju menjelaskan 2 buku. Ayo, silakan. Dari majelis berani menerima tantangan? Ayo silakan. Jadi nanti majelis semuanya bisa berkhotbah. Gambar apa ini Bapak Ibu? Menara Babel. Itu di daerah Sinear namanya. Jadi menurut arkeolog di daerah Mesopotamia itu ada ditemukan ketika digali banyak bangunan-bangunan yang namanya zigurat. Bangunan-bangunan zigurat yaitu tempat-tempat ibadah yang tinggi-tinggi. Maka dari bahasa Aram ada yang di bahasa Aram kata Baili, artinya pintu gerbang Allah. Maka tempat ibadah itu dibangun tinggi-tinggi gitu. Karena semakin mendekati Samayim, semakin mendekati Allah,
Bahkan GKJ pun tidak mau kalah, mimbarnya tinggi-tinggi. Lupa yang Tuhan tinggi sudah datang ke dunia. Nah saudara, seringkali ketinggian itu bukan untuk tahtanya Allah, tapi untuk para pemimpin-pemimpin agama yang kadang-kadang merasa sudah menjadi megah. Mari kita baca sekali lagi kata-kata ini. 1, 2, 3. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Lagunya tadi lagu sekolah minggu bagaimana? Bu Puji tadi lagunya Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, hanya saja disembah, ku berdiri paling belakang, ditinggikan, tenang diberitakan, semua orang datang menyanyi sekarang. Ketika diberitakan Yesus, datangnya ke Yesus atau ke gerejanya? Yesusnya. Tapi sekarang lupa, ini gereja pamer kan itu, supaya datang. Menyebarkan traktat, yang penting semua dari gereja-gereja mana boleh ada gathering, ada makan siang, ada sharing. Setelah itu ada lanjutan di gereja tertentu kan gitu. Jadi yang dimegahkan adalah manusianya. Nanti akan berhenti pada titik kejenuhan ketika yang megah itu meledak, ketika yang dimegahkan manusia itu berhenti, akhirnya pada lari berganti tempat. Hari ini supaya karya kasih Allah itu benar-benar kita lihat dan terus menerus, maka megahkanlah Tuhan, bukan perkara yang sementara. Seperti peristiwa di Siniar, di bawah kepemimpinan siapa Menara Babel? Guru sekolah minggu namanya siapa ini pemimpinnya? Nim atau Nam? Namrud. Nah nanti dicek ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat nomor 3. Mari kita coba rasakan kesaksian Paulus kepada para sahabatnya di Efesus. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, ternyata kasih itu adalah bagian kekayaan Tuhan, sehingga kasih yang dilimpahkan, pengampunan yang dilimpahkan itu tidak limited edition, tidak terbatas. Tetapi seringkali kasih kita adalah bagian, kalau kasih kita bagian kemiskinan kita, kan? Kita kan terbatas. Coba buktinya. Pokoknya peng telu. Ingat ya, peng telu. Nganti wis peng telu tidak ada maaf bagimu. Padahal itu orang Kristen atau Kristen? Ingat ya kemarin Pak Cahyo? Itu orang Kristen. Kres kalian sinten kan gitu. Padahal di Alkitab dikatakan berapa kali? Bayangkan itu 77 sakeh pokoknya ya. 7 itu angka kesempurnaan. Kenapa?
itu kita membatasi? Ayo, 2 buku tak tambah 3 buku. Kenapa kita membatasi? Karena kasih kita adalah kemiskinan, ya kan? Kalau Allah kan kekayaan, Tuhan itu kekayaan. Kalau kita itu kemiskinan, kita itu terbatas. Maka kalau kita punya kuasa, Allah maha kuasa. Karena kita miskin, kita cukup kuasa. Tambah lagi miskin lagi, sok kuasa. Nah, itu. Artinya itulah bukti kemiskinan. Hari ini saudara, karya kasih Allah adalah sebuah kekayaan. Itu refleksi dari kasih karunia Allah, itu kekayaan refleksinya Paulus kepada Efesus. Mari saudara, kita proaktif. Ketika firman Tuhan diberitakan, mata kita melihat ke depan, otak kita berpikir, kan itu. Karena kadang-kadang kalau mendengarkan firman Tuhan itu pengantar tidur. Coba baca buku apapun mesti akan melihat. Coba baca Alkitab baru 1 baris kan tidur. Nah, hari ini saudara, ketika kita memahami teks Alkitab, ketika kita urai dengan cerdas, luar biasa. Karya kasih Allah itu adalah bagian kekayaan dari Allah yang tidak akan pernah habis. Tetapi kita manusia, kita sadar keterbatasan karena kita mempunyai kasih karunia yang miskin, yang sedikit. Dan yang terakhir, lagunya ada yang tahu gambarnya siapa? Yohanes, Paus yang keberapa? Yang kedua. Dan yang di sampingnya adalah siapa? Namanya Mehmet Ali Aksa dari Turki. Tahun 1981, ketika setelah memimpin ibadah Paus di Vatikan, keluar ditembak oleh pemuda Turki namanya Mehmet Ali Aksa. Tetapi tahun 1983 ketika di dalam penjara, Paus datang dan memberikan pengampunan. Dunia menyaksikan kedahsyatan sebuah pengampunan. Mari kita baca. 1, 2, 3. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia oleh kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu, sebenarnya ketika Musa memberikan 10 perintah yang menjadi bibit cikal bakalnya Taurat secara keseluruhan. Dan ada yang mengatakan bahwa kitab Taurat itu bermula diinspirasi dari kitab agama lama yang namanya Hammurabi. Didapatkan oleh Harun dan Musa di Gunung Sinai. Itu cikal bakalnya Taurat dikembangkan. Sebenarnya kasihlah, jangan mencuri, jangan berzinah, apalagi jangan bersaksi dusta. Nomor 1 sampai nomor berapa yang untuk manusia? Nah, untuk manusia nomor 1 dan nomor 2. Yang lain kepada manusia. Itu dalam rangka
syariah itu, ajaran itu untuk kita merespon kebaikan Allah yang 40 tahun menuntun bangsa Israel. Tetapi ketika bangsa Israel mapan menjadi bangsa yang mandiri, maka Taurat itu kekuatan untuk menunjukkan perbedaan status. Orang baik, orang yang tidak baik, orang taat, orang yang kusuk, orang yang kusuk-kusuk. Itu Taurat kan seperti itu. Maka diingatkan, Taurat itu dikaitkan dengan hukuman. Kalau tidak melakukan ini, hukumannya seperti ini. Kalau tidak melakukan seperti ini, hukumannya seperti ini. Tapi itu Taurat dengan syariah yang menyelamatkan, aturan-aturan dengan hukuman. Tetapi kalau syariah atau aturan adalah menjadikan hukuman, maka kita anugerah yang mendapatkan pengampunan. Jadi hukum syariah itu bicara hukuman. Kalau kita bicara anugerah, maka mendapatkan pengampunan. Itulah karya kasih Allah yang nyata. Sehingga jelas beda. Iman-iman yang mendasarkan pada syariah dan ajaran akan berkata hukuman, bahkan tingkat-tingkat hukuman dan tingkat-tingkat surga dipaparkan. Kita beda. Kasih Allah bukan bicara untuk membandingkan manusia satu dengan yang lain, tapi manusia yang rendah hati melakukan kebaikan sebagai ungkapan syukur, bukan untuk membedakan kelas, bukan membeda-bedakan. Hari ini saudara memasuki tahun baru, mari kita hanya melihat kasih karya Allah, karya kasih Allah. Maka setiap keberhasilan yang kita lakukan itu bukan hanya kekuatan kita sendiri, tapi ada karya kasih Allah yang menjadikan kita tetap rendah hati, kita tetap menghargai. Sebaliknya ketika kita menerima kegagalan, ingat karya kasih Allah bukan hanya bicara masalah uang yang banyak, bicara masalah rumah yang gede, jabatan yang tinggi, tetapi karya kasih Allah sudah kita dapatkan jaminan keselamatan dan kesempurnaan. Jangan sekali-kali ditinggalkan, jangan sekali-kali ditukar dengan galon aqua, jangan sekali-kali ditukar dengan pasangan hidup, karena karya kasih Allah itu luar biasa. Amin. Selamat melangkah tahun baru 2025, karya kasih Allah tetap menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Saat teduh bagi kita.